Ya sudah dimulai, jadi terserah Hana mulai kapan. Oke deh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, bertemu kembali dalam program podcast Pemuda Inspirasi. Nah, kali ini saya ditemani oleh tamu yang spesial, perempuan dan memiliki sejumlah prestasi dan tentunya menginspirasi untuk teman-teman. Beliau adalah Kak Dwi Astuti Muslimawati. Annyeonghaseyo, Kak. Annyeonghaseyo. Nah, mungkin teman-teman penasaran sebenarnya hari ini kita akan membahas apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai menjadi pembicara publik yang cerdas dan percaya diri. Namun, teman-teman pasti penasaran sebenarnya siapa sih sosok Kak Dwi Astuti ini? Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Kak, diri Kakak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti Muslimawati. Biasanya dipanggil Dwi atau Uwi. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang lagi sibuk di berbagai macam kompetisi debat sebenarnya. Dan sekarang lagi nyusun esai. Wow. Dan sama sekarang lagi menjabat sebagai duta FKIP. Itu aja sih. Rupanya banyak sekali kesibukan nih yang dihadapi oleh Kak Dwi. Berbicara mengenai duta nih, Kak, mungkin teman-teman ini penasaran sebenarnya apa sih duta FKIP itu. Mungkin nih Kak Dwi bisa spill sedikit-dikit apa sih duta FKIP itu. Oke, jadi tujuan atau visi misi dari duta FKIP itu adalah untuk menyebarluaskan kepada mahasiswa FKIP ULM khususnya agar cinta dan bangga terhadap fakultasnya sendiri. Karena kebanyakan stigma orang-orang terhadap mahasiswa FKIP adalah mahasiswa FKIP ini cuman kecebur masuk fakultas ini. Iya, benar. Ini pilihan kedua mereka, padahal sebenarnya ada kok orang-orang yang memang ingin jadi guru dari awal. Nah, itu yang kita gali di sana dan kita ngasih tahu ke mereka bagaimana sih caranya mencintai dan bangga terhadap fakultasnya sendiri gitu. Oh, gitu. Nah, selain itu, Kak, apa sih sebenarnya yang memotivasi Kakak agar ya berkompetisi di duta FKIP ini? Oke, sebenarnya visi misi yang saya bawa tahun ini ke duta FKIP adalah pemikiran saya dari tahun kemarin. Jadi dari semester 2 itu banyak banget teman-teman saya bukan cuma dari program studi pendidikan bahasa Inggris, tapi di luar prodi pendidikan bahasa Inggris ada banyak keluhan tentang aduh Wi, aku di FKIP ini udahlah, yang penting jalanin aja dulu gitu. Padahal menurut saya yang paling penting cari tujuan. Karena kalau memang kamu pengen bertahan di FKIP, kamu pengen bisa melalui proses di FKIP, itu perlu tujuan. Jadi karena ada banyak keluhan dari mereka ini, saya pikir saya perlu wadah nih. Akhirnya waktu tahun berikutnya ada pemilihan duta FKIP. Wah, ini adalah wadah yang cocok nih. Kalau misalnya saya kepilih, alhamdulillahnya nanti saya bisa menginspirasi mereka nih supaya jadi sosok yang bangga dan berprestasi di FKIP ULM gitu. Dan akhirnya titik itu sekarang telah tercapai dan Kak Dwi berhasil menjadi duta FKIP. Nah, yang jadi pertanyaan kan nih, kayak gimana sih perjalanannya menempuh kompetisi itu? Oke. Dari awal sebenarnya nggak terasa karena kemarin dibarengi sama UAS, ketemu sama orang-orang baru, orang-orang hebat, banyak banget pesertanya yang menginspirasi saya juga. Mereka dari program studi lain dan kita banyak cerita-cerita gimana sih menurut kalian FKIP itu. Dan dari situ saya berpikir bahwa ternyata FKIP ini perlu satu laman yang inspiratif, yang isinya itu lomba-lomba supaya memotivasi anak-anak FKIP ikut lomba-lomba tersebut. Saya pengen banget anak-anak FKIP itu berprestasi dan bangga tadi sama fakultasnya. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang membanggakan kampus umum kita gitu awalnya. Yang menarik tadi adalah sosok inspiratif. Sebenarnya siapa sih sosok inspiratif dari Kak Dwi ini? Kalau saya dari dulu suka banget sama Pak Hairul Tanjung. Oh iya. Ya, yang penemunya Transkop. Iya, Nah, itu. apa Kak? Jadi saya dulu baca buku beliau yang namanya Anak Singkong ya, kalau nggak salah. Nah, iya itu. Dari saya baca buku itu kok, ya ampun, ini sosok inspiratif banget, bener-bener dari bawah. Dan kalaupun saya sebenarnya kan saya mau jadi pengusaha.
tapi tiba-tiba jadi guru nih di Iya. Fakultas Keguruan. Nah, saya melihat Pak Hairul Tanjung itu, dia bilang, apapun yang kita kerjakan sekarang tidak apa-apa, tidak ada titik poin tertentu yang bisa membuat kita tuh berhenti. Jadi kalau kamu mau jadi pengusaha, meskipun sekarang ada di Fakultas Keguruan, ya tidak apa-apa. Iya. Gitu. Guru pun bisa membawa perubahan, pengusaha juga bisa membawa perubahan. Jadi apapun bisa gitu. Menarik. Tadi sempat kakak katakan bahwa ingin jadi pengusaha, namun akhirnya terjun ke dunia FKIP. Gimana tuh ceritanya, Kak? Ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri, Fakultas Keguruan juga bukan pilihan pertama. Jadi orang-orang yang melihat saya masuk Fakultas Keguruan, loh Dwi kok tiba-tiba masuk FKIP gitu. Iya. Tiba-tiba banget kan, kemarin maunya yang ke arah-arah bisnis. Saya bilang, saya masuk FKIP bukan kecebur. Kayak saya masuk FKIP karena memang saya suka bahasa Inggris dan saya suka mengajar, saya bilang gitu. Dan kalau kamu masih punya stigma yang buruk terhadap FKIP, saya tidak apa-apa. Saya tidak ingin berdebat juga dengan kalian, tapi nanti bisa saya buktikan kalau misalnya Fakultas Keguruan ini juga punya prospek yang tinggi di depan atau di masa depan nanti. Iya, sebenarnya menjadi pengusaha nih Kak, bisnis sebenarnya itu mengalir dari darah siapa sih sebenarnya? Kebetulan Papa wira swasta. Oh iya, betul-betul. Kembali lagi nih Kak, masalah Duta FKIP tadi, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar ketika Kakak berkompetisi dan berhadapan dengan peserta yang lain? Sebenarnya kalau dibilang tantangan terbesar itu kayaknya kegugupan diri saya sendiri. Karena saya jujur masih suka gugup, ya. Jadi sekarang saya belajar gimana sih caranya merangkul kegugupan itu. Gitu. Karena menurut saya kalau kita mengambil pilihan yang mudah, kita nggak akan gugup. Kita Betul. Netflixan, rebahan, atau gimana yang mudah-mudah tuh kita nggak akan gugup. Tapi kalau misalnya ngechat dosen, Iya. ikut kompetisi, itu pasti gugup. Iya betul. Karena kita serius akan hal itu. Jadi menurut saya gugup itu adalah hal yang wajar dan kita harus merangkul itu. Itu sih yang saya pelajari selama berkompetisi sebagai Duta FKIP ini. Mungkin nih Kak, teman-teman bertanya sebenarnya apa sih yang dipersiapkan oleh Duta Kak Dwi nih ketika berkompetisi dan akhirnya berhasil nih meraih menjadi Duta FKIPWM? Sebenarnya yang dipersiapkan adalah, kalau dari saya pribadi ya, mental, karena visi misi itu sudah ada dari tahun lalu. Yang saya persiapkan tahun ini adalah mental, karena menurut saya ikut sebuah ajang kompetisi kita kan pasti kadang ada insecure gitu. Iya. Tapi bagaimana caranya kita mengubah insecure itu menjadi kekuatan, karena kita yang awalnya nggak tahu, setelah ikut kompetisi jadi tahu gitu. Kemudian nih, ketika kakak telah terpilih menjadi duta, sebenarnya ada apa sih program-program menarik yang telah disiapkan Kak Dwi sesuai dengan visi dan misinya? Oke, jadi saya dan teman-teman Duta FKIP yang lainnya itu mengusung dua. Kalau yang dari ranah sosial media, pertama itu ada laman inspiratif. Nah, isi dari laman inspiratif ini adalah lomba-lomba nasional dan internasional. Juga personal branding dari mahasiswa FKIP. Jadi misal ada mahasiswa yang berprestasi, itu kita mau masukkan juga ke dalam laman inspiratif. Nah, yang kedua ada podcast juga sebenarnya. Podcast. Nah, podcastnya ini di ranah FKIP, jadi bicara tentang stigmatisasi fakultas keguruan di mata anak-anak FKIP, atau kepemimpinan, public speaking juga seperti sekarang topik-topiknya masalah itu. Nah, kalau proker yang berkolaborasi dengan BEM FKIP itu dikhususkan untuk pengabdian. Oh, iya. Jadi kita terjun langsung mengajar seperti itu. Dan dari ketiga program itu Kak, program mana nih yang saat ini sedang dipersiapkan dan seperti apa tadi lomba-lomba yang Kakak katakan? Oke, yang sudah berjalan ada satu laman inspiratif. Ya. Nah, itu kita sudah nyebar satu lomba yang saya sangat suka, itu namanya lomba debat MUN. Oh iya. Jadi lomba debat MUN itu lomba debat bahasa Inggris model debat PBB. Jadi saya pengennya bukan cuman anak-anak sastra Inggris yang masuk ke MUN, tapi anak-anak pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, atau prodi-prodi lain yang ada di FKIP coba untuk ikut MUN ini. Karena di MUN itu kita benar-benar ketemu banyak
yang leader, yang benar-benar inspiratif, dan mereka bahasa Inggrisnya memang lancar, jadi jangan insecure sama mereka. Kita coba belajar aja di sana, kita ketemu teman-teman baru dan punya koneksi yang lebih luas kalau kita ikut MUN. Kapan itu lombanya dan skalanya seperti apakah? Apakah tingkat universitas saja? Apakah tingkat nasional? Bagaimana tuh Kak? Oh, skalanya kalau MUN ya, Ya. tingkat internasional. Dan biasanya kalau offline diadakannya di Bali atau di Bangkok, Thailand, atau di Malaysia. Biasanya di Asia sini saja. Nah, mungkin kalau masalah dana ya, kan offline nih ke Malaysia, ke Bangkok, bisa ikut yang online. Oh, Nah, yang online lebih murah gitu. Tapi jangan dilihat sebelah mata gitu. Udahlah, kok nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah ikut yang debat-debat bahasa Inggris. Di situ kalau kita mau belajar, kita bisa ketemu orang-orang dan kita bisa punya koneksi. Nah, orang-orang yang kita punya koneksi ini bisa buat grup sendiri-sendiri dan belajar di situ. Jadi mereka baik-baik banget. Mereka mau ngasih tahu kita, oh ini nih, ada berita ini, ada ini gitu. Dan kita sering Zoom bareng juga. Mengenai prosedurnya nih Kak, mungkin teman-teman penasaran nih, mungkin juga teman-teman ada yang ingin mengikuti. Nah, bagaimana tuh Kak prosedurnya mengikuti lomba tersebut? Oke. Kalau misalnya masih penasaran, bisa buka di Instagram dutafkip.ulm. Iya. Nah, di situ ada postingan tentang bagaimana cara mendaftar ke MUN ini. Dan kalau misalnya masih bingung, boleh DM dutafkip.ulm-nya. Nanti kita balas. Kalau misalnya masih bingung gimana sih cara mendaftar MUN ini, karena memang mungkin agaknya terlihat ribet ya. Iya. Karena skalanya juga internasional. Oke, seperti itu. Nah, kembali ke topik nih Kak. Untuk menjadi seorang duta kan agaknya tidak mungkin kita berdiam diri. Tentu ada suara-suara yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana sih Kakak nih membangun kepercayaan diri di depan umum seperti itu? Oke, membangun kepercayaan diri di depan umum. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, tips and triknya mungkin latihan yang banyak di rumah. Karena menurut saya preparation itu nomor 1. Kalau kita sudah di atas panggung, kita nggak bisa ngontrol yang namanya blank. Iya, betul. Sering banget blank kan Iya. waktu di atas panggung. Nah, itu nggak bisa dikontrol lagi. Dan cara mengatasinya adalah latihan yang banyak. Karena saat latihan yang banyak, kita belajar improvisasi. Kebetulan saya dari awal sampai akhir kompetisi duta, kalau ada di atas panggung itu semuanya improvisasi. Nggak ada yang sesuai skrip saya. Karena 1, saya lupa. 2, mungkin ada faktor gugup juga. Jadi yang saya bicarakan di atas panggung itu kebanyakan improvisasi dari saya sendiri, yang dari latihan. Jadi penting sekali untuk latihan. Kalau menurut Kak Dwi ini, seberapa penting sih kepercayaan diri itu dalam berbicara di depan umum? Oke, kalau kepercayaan diri menurut saya penting sekali. Karena itu adalah kunci kita di atas panggung. Mulai dari pose kita berdiri, tangan kita, itu kelihatan kalau kita gugup. Dan ada satu tips lagi. Misalnya tangannya suka tremor, lebih baik digenggam aja. Tapi jangan digenggam keras-keras, seperti ini aja. Terus jangan kebanyakan gerakan kayak gini, karena kalau kita seperti ini kelihatan banget tremornya. Iya, gini. betul. Jadi lebih baik seperti ini saja. Nanti sekali-kali diginikan. Kalau misalnya masih suka tremor ya. Kadang ada memang orang yang tangannya tremornya tuh tidak bisa diatur gitu. Kalau sudah gugup berlebihan. Ada nggak sih perbedaan Kak Dwi yang dulu dengan yang sekarang mengenai berbicara di depan umum nih? Sebenarnya kalau turning point saya ya di public speaking itu ada waktu SMP. Kalau mau cerita sedikit, dulu saya waktu SMP ikut Palang Merah Remaja. Nah, di Palang Merah Remaja itu ada lomba masak, lomba pertolongan pertama. Nah, waktu itu saya dipercayai untuk ikut lomba pendidikan remaja sebaya. Nah, pendidikan remaja sebaya ini adalah lomba public speaking yang topiknya itu tentang how to avoid HIV or AIDS, seks bebas, atau narkoba. Nah, waktu itu tiba-tiba dikasih itu, ayo ikut lomba ini. Lombanya besar, ruangannya besar, nggak pakai mikrofon. Pelatih saya cuma bilang, suara kalian harus kedengeran. Terus kita udah pede kan, ya udahlah nggak apa-apa, ayo Bismillah gitu. Ternyata ada satu orang yang saya nggak mau sebutin siapa, beliau itu bilang seperti ini, kita kan pakai media tuh supaya interaktif.
buat penonton. Terus beliau bilang gini, itu media apa sampah? Gitu dia. Oh my god. Sebenarnya waktu itu medianya ya emang nggak bagus-bagus banget, tapi ya nggak sesampah itulah gitu. Iya. Waktu itu saya sama teman-teman saya mentalnya langsung kemana-mana tuh. Terus saya langsung genggam tangan teman saya, udah nggak apa-apa, emang jelek sih. Jadi saya bilang kayak gitu, emang jelek sih, tapi nggak sesampah itu juga, kata saya. Udahlah, kita yang penting selesai, kita nggak salah-salah di atas panggung, yuk kita naik. Pas naik ke atas panggung, dari awal sampai akhir itu teriak aja. Karena bener-bener emang baru pertama kali lomba, ruangannya luas, terus katanya ya udah kalian teriak aja, karena kalau nggak teriak nggak kedengeran gitu. Nah akhirnya dari 3 menit awal sampai akhir itu bener-bener habis suara. Waktu tanya jawab pun kami udah keliengan kemana-mana, dan alhamdulillah juga nggak juara sih waktu itu. Tapi setelah itu pelatih saya tetap ngirim kami ke lomba pendidikan remaja sebaya, udah ikut lagi katanya di PMI Kota Banjarbaru, terus ikut lagi di KSR ULM gitu. Nah alhamdulillah ternyata dengan pengalaman itu akhirnya kami bisa meraih juara 1 waktu itu. Dan saya rasa ucapan beliau yang bilang media kita seperti sampah tadi tidak perlu juga sih sebenarnya. Itu tidak memotivasi saya untuk jadi baik, atau saya jadi marah dan saya harus membuktikan ke dia, oh enggak kok saya bisa jadi baik gitu. Enggak juga sih. Saya cuma ngerasa kata-kata yang sampah tadi tuh saya ingat sampai sekarang gitu loh, karena terlalu membekas gitu, bilang media kita kayak sampah. Selain itu Kak, ada nggak sih komentar-komentar lain yang masih teringat di ingatan Kak Dwi, komentar-komentar ketika Kak Dwi berproses berbicara di depan umum? Mungkin bisa diceritain nih Kak. Oke. Kebanyakan turning point saya memang waktu SMP ya, karena kan waktu itu awal-awal ikut lomba public speaking. Selain medianya dibilang kayak sampah juga, kadang visual kita juga dikomentarin tuh. Iya. Ada orang-orang yang jahil terus bilang, aduh itu yang presentasi kok nggak cantik gitu katanya gitu. Tapi semua itu kita telan aja waktu itu, karena ya ampun nih orang-orang nggak tahu usaha kita sampai ada di sini nih. Ada yang bilang visualnya jelek lah, medianya kayak sampah, ngomong teman saya belibet. Jadi banyak banget sebenarnya yang ngejudge gitu waktu awal-awal kita ikut lomba public speaking. Terus saya cuma bilang ke teman saya, udahlah nggak apa-apa, namanya juga orang punya mulut, Iya, pasti ngomong lah, kan saya gitu. Dah, nanti kita bisa aja kok jalan terus. Tanpa mereka kita juga bisa kok ikut lomba ini. Kan mereka cuma berkomentar, kata saya gitu. Teman saya waktu itu karena masih SMP juga ya mungkin. Iya, gitu-gitu aja sebenarnya. Dan sebelumnya kesalahan-kesalahan itu adalah proses kita belajar untuk menjadi lebih baik. Betul. Ya Kak ya. Nah, kiranya nih bagaimana Kakak menepis semua komentar-komentar itu dan ya akhirnya Kakak berani gitu. Gimana Kak? Awalnya sih namanya juga manusia ya, pasti ada kepikiran dong, emang visual saya jelek ya gitu waktu SMP, atau emang kita ngomongnya belibet ya gitu. Sebenarnya jadi introspeksi diri juga. Cuman kalau kita terus-terusan dengar orang kan kadang mereka juga cuman ngomong ya. Jadi menurut saya ya udah nggak usah saya dengerin aja. Kalau misalnya masih banyak teman-teman yang insecure gara-gara omongan orang ya, menurut saya tutup telinga itu bagus sih. Jadi jangan selalu didengerin juga. Kadang memang kita perlu introspeksi diri, cuman jangan terlalu didengerin juga. Iya betul. Pernah nggak sih kakak berada di titik yang mungkin down? Apa yang membuat kakak akhirnya bangkit nih dan berani kembali untuk berbicara di depan banyak orang? Oke. Mungkin kalau fase downnya saya itu waktu semester 1. Karena semester 1 itu kan awal mula COVID, tiba-tiba kita langsung masuk kuliah. Yang awalnya anak kelas 12 SMA nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kuliah, tiba-tiba harus Zoom. Dan waktu semester 1 tuh prodi pendidikan bahasa Inggris punya banyak mata kuliah yang presentasi. Jadi waktu itu saya merasa kayak, ya ampun, udah down banget ini, udah gak bisa apa-apa. Tapi yang membuat saya bangkit waktu itu adalah rasa penasaran saya terhadap bahasa Inggris. Karena kok dosen-dosennya se-engage itu ya sama bahasa Inggris. Saya penasaran, ya udahlah coba aja gitu. Cobalah jawab pertanyaan dosen satu, karena saya dulu bukan tipe orang yang suka jawab pertanyaan dosen. Karena saya ngerasa kayak ngapain sih jawab pertanyaan dosen gitu.
Tapi cobalah sekali, sebenarnya tahu jawabannya tapi biasanya diem aja gitu. Iya. Ya udahlah jawab dong sekali gitu. Ternyata asik juga nih dosennya. Akhirnya dari situ mulai mau lagi presentasi dengan effort, karena awalnya presentasinya ya udah presentasi aja gitu. Sekarang presentasinya dengan effort, bikin PPT-nya yang bagus gitu, latihannya ada, jadi pas di Zoom, wah sudah bagus gitu. Nih, gimana sih Kak cara mengembangkan kepercayaan diri bagi seorang pembicara nih? Itu gimana sih Kak? Kalau tips saya supaya pede di atas panggung itu adalah yang pertama tadi prepare, karena kalau udah di atas panggung ya udah tinggal improvisasi aja. Kalau yang kedua pose. Saya kalau public speaking biasanya berdiri, tegak, terus nggak terlalu suka jalan-jalan. Tangannya juga secukupnya aja, nggak terlalu yang banyak banget. Jadi kayak gini. Tapi kalau tremor tadi cukup diginikan aja. Nah, yang ketiga itu adalah cara penyampaiannya. Jadi saya selalu membayangkan bagaimana sih kalau saya yang jadi penonton, worth it nggak sih? Waktu mereka selama 5 menit sampai 10 menit itu mendengarkan saya. Kalau misalnya saya dengerin saya ngomong sendiri aja nggak jelas, ganti lagi deh materinya. Sampai saya ngerasa oh iya ini bagus nih. Kalau saya yang jadi penonton saya bakalan tepuk tangan gitu. Kakak mendapatkan tips-tips dan itu sebenarnya belajar dari mana sih Kak? Kalau tipsnya sebenarnya dari perjalanan lomba pendidikan remaja sebaya tadi. Jadi dari SMP sampai SMA saya selalu kebagian lomba pendidikan remaja sebaya. Sebenarnya saya juga mau nih lomba memasak atau lomba tandu, lomba pertolongan pertama. Tapi waktu itu sama pelatih saya, Dwi kamu ini kayaknya pendidikan remaja sebaya aja deh katanya gitu. Terus saya bilang kan, coach saya juga mau lomba yang lain karena saya mau coba-coba yang lain. Terus katanya, oke, kalau kamu nanti juara 1 di Tatas Praja Uniska, kamu boleh coba lomba yang lain katanya gitu. Jadi dari situ saya benar-benar latihan banget untuk Tatas Praja Uniska dan alhamdulillahnya juara 1 dan habis itu boleh ikut lomba-lomba yang lain. Nah, menurut saya berarti kuncinya adalah di diri saya sendiri. Karena saya orangnya juga sebenarnya mageran ya. Tapi kalau mau ada kemauan itu jadi, hasilnya jadi. Cuman karena mager tadi. Nah, itu ya pesan juga sih untuk kalian semua jangan mager sebenarnya. Walaupun saya juga masih sering mager. Kalau kita nggak mager sebenarnya bisa kok 15 menit untuk latihan public speaking, 15 menit untuk latihan belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bisa kok. Jadi 1 jam nonton Netflix itu bisa dibagi-bagi untuk belajar yang lain. Korbankan aja 1 jam aja 1 jam. Nanti 1 jam berikutnya ya udah nggak apa-apa nonton Netflix gitu. Kalau saya sih gitu memotivasi diri saya sendiri. Menarik juga tadi ada beberapa bahasa yang kakak pelajari. Nah itu gimana tuh membagi waktunya kak antara belajar bahasa Mandarin, bahasa Korea, kemudian belajar yang lainnya tuh gimana ngatur waktunya? Saya pernah juga cerita ini di pendidikan bahasa Inggris, terus dosen saya kaget, loh Dwi bukannya malah camuh ya, bahasa Banjarnya camuh. Kalau kamu belajar bahasa Inggris terus belajar bahasa Mandarin, bahasa Korea. Terus saya bilang enggak Bu, soalnya kalau saya belajar bahasa Inggris terus saya capek karena belajar grammar terus dari Senin sampai Jumat, aduh capek Bu, saya bilang. Jadi di sela-sela saya belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Mandarin sama Korea. Terus kata ibunya, emang bisa ya kayak gitu? Kalau saya bisa sih Bu, tapi kan orang beda-beda ya Bu. Mungkin kalau ibu mau belajar bahasa lain, bahasa Korea atau bahasa Mandarin tapi berasa berat karena sekarang sudah fokus ke bahasa Inggris, boleh aja tuh selama seminggu 15 menit mungkin diluangkan untuk belajar bahasa Korea atau bahasa Mandarin. Tapi kalau saya pribadi belajarnya itu memang dalam sehari habis belajar bahasa Inggris jenuh kan, jadi belajar bahasa Korea gitu. Healingnya tuh gitu sebenarnya. Karena belajar bahasa Koreanya itu kalau mungkin ada yang salah paham ya, belajar bahasa Koreanya itu bukan belajar di buku, belajar nonton gitu. Jadi nanti ditranslatein sendiri. Terus nonton film Mandarin nanti ditranslatein. Jadi belajarnya lewat situ, bukan belajar dari buku. Langsung kayak gitu enggak. Saya bukan tipe yang belajar seperti itu. Nah, tadi ada sosok Pak Khairil Tanjung yang memotivasi kakak. Nah, kalau dari segi pembicara di depan umum ada nggak sih sosok
lain nih yang memotivasi kakak? Kalau sosok pembicara mungkin yang sering kita lihat Kak Najwa. Iya, terus kalau dari YouTube sebenarnya banyak tapi saya lupa namanya. Ada banyak banget quotes dan video 3-5 menit dari orang-orang di luar negeri. Ada dari India, Vietnam, Filipina, tapi saya lupa namanya. Jadi itu ada di YouTube. Saya sering banget dengerin mereka sambil tiduran gitu. Karena saya cara belajarnya memang seperti itu, sambil tiduran belajar gitu. Jadi nggak pernah yang buka buku nulis gitu, enggak. Ada nggak sih kak kesulitan tersendiri nih dalam memperdalami agar kita nih berani berbicara di depan umum seperti itu? Sebenarnya masalah terbesar saya kalau di public speaking itu adalah tadi cara merangkul kegugupan saya. Sering banget masih gugup, bahkan saat pemilihan duta FKIP kemarin tuh masih sering gugup gitu. Dan cara saya supaya nggak gugup kalau sekarang adalah pertama dengan latihan, kedua dengan berdoa, dan sehari sebelum kompetisi itu udah nggak megang apa-apa. Jadi sehari sebelum kompetisi itu fokus tiduran, Netflixan, terus ngaji kalau yang Islam, berdoa, sholat, udah itu aja. Jadi udah nggak buka materi-materi tentang duta lagi waktu sehari sebelum kompetisi. Kalau saya sih gitu, karena kalau kita terus-terusan sampai akhir atau sampai di backstage masih ngehafalin, menurut saya itu jadi overwhelming buat saya sendiri. Dan terkadang malah buyar jadinya. Malah buyar. Jadi sehari sebelumnya itu udah saya nggak fokusin lagi ke sana. Sosok penyemangat nih ketika kakak berkompetisi siapa sih kak? Kalau dari teman sih ya, karena kalau pacar nggak punya. Oh iya. Teman-teman tuh bener-bener suportif banget, kayak selalu kayak kan saya kalau belajar public speaking ke mereka juga nih, coba dong dengerin aku mau ngomong katanya gitu. Terus respon mereka tuh kayak mantap, udah bagus banget, bagus gitu. Saya bilang jangan peres, nanti nggak bener hasilnya. Nggak, beneran Wi, bagus. Jadi mereka tuh suportif banget. Jadi saya kalau belajar public speaking itu seringnya di depan kaca, sendirian, ke orang tua, ke kakak, atau ke temen. Jadi semuanya saya omongin gitu sampai mereka capek, udah Wi, udah bagus katanya gitu. Ada beban tersendiri nggak kak ketika menyambat nih sebagai duta FKIP? Ada beban tersendiri nggak? Bebannya mungkin dari segi visi misi, karena visi misi itu ada sesuatu hal yang harus kita jalani dan kita capai. Tapi menurut saya beban itu tertutupi oleh semangat juang teman-teman duta FKIP. Kebetulan saya kagum sih sama ketertarikan duta-duta FKIP yang lainnya, karena mereka benar-benar antusias kalau saya chat, bisa nggak Zoom jam 7 kita ngomongin tentang proker? Bisa Wi, bisa gitu. Jadi saya juga semangat gitu, karena merekanya antusias banget untuk menjalani proker tersebut. Jadi saya nggak merasa beban lagi sih kalau sekarang, karena ada mereka. Sempat merasa tersaingi nggak kak dengan peserta-peserta yang lain? Kalau merasa tersaingi sih enggak, tapi yang namanya kompetisi kan kita ada tujuan masing-masing nih. Tapi saya dari awal udah bilang kalau misalnya kompetisi itu jangan hanya berfokus pada juara 1, 2, 3, tapi tentang pengalamannya gitu. Dan kalaupun nggak dapet juara, saya mikirnya masih banyak kok kompetisi yang lain gitu loh. Dan apapun hasilnya menurut saya itu pasti yang terbaik yang Tuhan kasih ke saya. Selain duta nih kak, sebenarnya kemarin itu persiapan kakak apalagi sih selain duta seperti itu? Mungkin teman-teman penasaran nih, kan gak mungkin nih kayaknya Kak Dwi hanya ke duta, mungkin ada lagi nih yang lain kayak gitu. Gimana kak? Oke. Sebenarnya selain duta, fokus saya ke MUN tadi, yang debate, dan ada pengabdian. Kebetulan dosen saya ngajakin buat pengabdian ke desa, dan itu bertepatan sama duta FKIP waktu itu. Terus saya bimbang kan, aduh ini pengabdian saya suka banget nih yang kayak gini-gini. Tapi di satu sisi kalau tabrakan sama duta nanti gimana ya? Tapi alhamdulillahnya waktu itu nggak tabrakan dan saya tetap ambil. Dan pengabdian itu kita ngasih tahu ke guru-guru di Banjarmasin sini cara menggunakan story jumper.
Oke, terakhir nih Kak, sebenarnya tips-tips yang lain nih selain yang Kakak sebutkan tadi, ada nggak sih cara untuk mengurangi rasa kecemasan? Oke, tadi pertama cara mengurangi rasa kecemasan kan prepare, karena itu yang paling penting supaya di atas panggung bisa improvisasi. Kedua, posture. Jadi saat berada di atas panggung harus confident. Walaupun kita nggak confident, tapi tetap tegak, lihat mata penonton. Tapi kalau memang nggak bisa lihat mata penonton, silahkan lihat belakang-belakang. Tapi jangan nunduk, karena ada teman saya yang emang nggak bisa ngelihat mata orang. Kalau misalnya ngelihat mata orang langsung buyar katanya. Ya udah, kata saya lihat aja tiang atau apa, tapi pindah-pindah gitu. Ketiga, berdoa. Iya, betul. Keempat, kalau tips pribadi saya, sehari sebelum kompetisi istirahat aja yang cukup. Jangan SKS. Karena sistem kebut semalam semalam. ya, karena yang kita hadapi ini orang. Iya. Kalau misalnya ujian yang kita hadapi kan laptop atau kertas, tapi kalau public speaking besoknya kita ketemu sama orang, berarti kita harus fresh, kita harus looking good gitu. Jadi jangan dikebut lah menurut saya. Ada nggak Kak saran nih mungkin untuk teman-teman yang ingin memulai untuk berbicara di depan umum agar bisa berani nih Kak, mungkin sebagai penutup juga nih Kak? Oke, mungkin kalau langkah ya supaya bisa berani berbicara di depan umum, itu ikut kompetisi kalau saya. Karena kalau cuman ngomong di rumah, rasanya deg-degannya kurang gitu, atau adrenalinnya kurang. Tapi kalau ikut kompetisi, kita benar-benar langsung dihadapkan sama orang-orang, dan kita benar-benar langsung belajar di sana. Nah, kalau untuk teman-teman yang cari lomba public speaking itu apa aja? Sebenarnya ada banyak. Lomba debat bahasa Indonesia ada, debat bahasa Inggris ada. Terus kalau misalnya nggak suka yang debat-debat, mau yang pidato atau mau yang orasi aja, itu juga ada. Nah, kita kan punya laman inspiratif tadi di duta.fkip.ulm. Nah, teman-teman bisa cek ke Instagram itu, nanti kita upload. Karena tujuan dari laman inspiratif itu sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa FKIP ULM, tapi untuk mahasiswa Indonesia juga. Iya, cakupannya luas berarti Iya. ya Kak. Intinya kita pengennya anak-anak Indonesia itu ikut lomba, berprestasi, dan nggak insecure lagi gitu. Oke, mungkin Kakak ada tambahan lagi nih Kak untuk teman-teman yang lain, bisa nih langsung disampaikan. Oh, mungkin kalau pesannya, karena dari teman-teman saya juga banyak banget yang bilang kayak, aduh insecure banget deh kalau ketemu orang yang udah di atas katanya gitu. Saya bilang lah, sebenarnya orang-orang yang di atas juga mulainya kan dari bawah gitu. Kalau kalian gak mulai dari sekarang, kalau kalian gak merangkul diri kalian sendiri, kalau kalian merasa aku tuh batasnya cuma sampai sini aja, aku udah gak bisa lagi maju, kamu aja yang bisa, kamu kan Dwi katanya gitu. Enggak kok, kamu juga bisa maju. Caranya gimana? Yakinkan diri kamu, ikut lomba. Ikut lomba itu bukan berarti kita pengen uangnya, pengen eksistensinya, pengen juaranya, tapi ikut lomba itu adalah perasaan dimana kamu berkompetisi bersama orang-orang hebat. Itu yang kita cari, pengalamannya di situ. Karena kalau kita cuman di rumah nonton rebahan, emang rasanya dunia tuh berputarnya di situ-situ aja, jadi kayak nggak ada yang berubah. Tapi kalau kita berkompetisi, kita bisa ngelihat dunia dari berbagai sisi. Menurut saya sih itu pentingnya. Jadi pada intinya ketika kita ingin berhasil, tentunya kita harus banyak belajar, dan semua itu tidak instan ya Kak. Tentu ada hal-hal yang harus dihadapi, contohnya seperti Kak Dwi yang menginspirasi ini. Nah, mungkin teman-teman, itulah perbincangan saya dengan Kak Dwi pada hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan podcast pada kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Dwi yang telah menyempatkan dirinya untuk berhadir pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.